Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran dari anak-anak. Di sini saya lihat semuanya hadir ini ya. Hadir, Pak. Oke, Lengkap. alhamdulillah lengkap. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kenapa Bapak? Setiap pembelajaran kita selalu memulainya dengan berdoa. Nah, karena di sini keutamaan berdoa yaitu agar kita dalam pembelajaran nanti diberi kelancaran dan agar otak kita itu diberikan fresh. Nah, di mana dikala otak kita fresh, di situ nanti otak kita akan mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu di sini anak-anak itu perlu yang namanya belajar mengolah pikiran. Nah, apa yang dimaksud dengan mengolah pikiran itu? Nah, jadi di sini anak-anak itu perlu belajar mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Itu. Jadi si siswa atau sampai nanti itu bisa membuat atau merancang materi sendiri. Iya, Pak. Nah, jadilah insan yang cerdas seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang pasar. Nah, sudah tidak asing lagi kan yang namanya itu pasar. Pastinya anak-anak itu sudah tahu apa itu pasar. Nah, di sini sedikit gambaran saja ya pasar. Anak-anak itu pasti sudah tahu pasar. Nah, anak-anak itu pasti sudah pernah disuruh orang tuanya itu pergi ke pasar untuk membeli barang-barang, sayur, lauk pauk atau yang lainnya. Nah, di situ anak-anak pasti bertemu dengan penjual dan pembeli lainnya. Nah, sampai di sini anak-anak tahu nggak apa itu pasar? Nah, tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, coba apa pasar? Pasar itu tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli yang menginginkan apa itu peralatan pada dapur ataupun segala macam pisau atau arit itu ada, Pak, di pasar. Nah, Saya bagus. pahami seperti itu di pasar. Nah, bagus sekali. Itu sudah gambaran pasar. Itu sudah bagus sekali dari Jepang. Nah, jadi pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, pada suatu tempat. Namun pasar itu tidak memiliki letak geografis atau batasan geografisnya. Jadi pasar itu cukup mencakup sangat luas. Seperti itu. Nah, terus dalam pasar itu nanti juga terjadi yang namanya penawaran dan permintaan akan suatu barang. Kenapa kok terjadi permintaan dan penawaran akan suatu barang? Nah, jadi terjadinya permintaan dan penawaran akan suatu barang itu terjadi akibat transaksi jual beli yang dilakukan oleh si penjual dan si pembeli. Di situ nanti akan terjadi pembentukan harga atau kesepakatan harga untuk mendapatkan barang di situ. Nah, itu tadi adalah merupakan pengertian dari pasar. Nah, dan pasar itu sendiri memiliki fungsi. Pasar itu juga memiliki fungsi. Nah, untuk fungsinya, fungsi pasar itu sendiri ada 3. Nah, yang pertama,
di sini pasar itu sebagai sarana distribusi. Kenapa kok dikatakan sebagai sarana distribusi? Nah, jadi pasar itu sendiri itu sebagai eh, penyalur atau ajang untuk si penjual itu menyalurkan barangnya kepada si pembeli. Nah, contohnya ini, seorang pedagang sayur rumahan itu kalau jualannya cuma di rumah itu tidak akan dapat menyalurkan si produknya tadi kepada si pembeli. Jadi si penjual itu perlu membawanya ke pasar untuk disalurkan ke pembeli yang ada di pasar. Karena pembeli yang berada di pasar itu banyak, peminatnya itu banyak. Jadi seperti itu untuk sebagai sarana distribusi. Nah, yang kedua itu sebagai menetapkan nilai. Nah, dikatakan sebagai menetapkan nilai di sini terjadi apa itu namanya permintaan dan penawaran antara si penjual dan pembeli dan akhirnya itu membentuk sebuah kesepakatan. Nah, di mana kesepakatan itu tidak merugikan pihak si penjual dan tidak merugikan dari pihak si pembeli. Jadi fair, sama di sini. Menentukan harga barang itu. Dalam menentukannya itu pun melalui kesepakatan itu tadi dari kedua pihak tadi, si konsumen dan produsen. Jadi seperti itu untuk menetapkan nilai. Untuk selanjutnya yaitu sarana promosi. Dikatakan sebagai sarana promosi. Di sini penjual itu berlomba-lomba untuk mempromosikan barangnya kepada si pembeli agar pembeli itu tertarik terhadap barang yang dijual oleh produsen. Contohnya pedagang daging ayam di pasar. Nah, di situ si pedagang pasti akan memberikan kata-kata atau ucapan-ucapan agar si konsumen itu tertarik terhadap daging ayam tersebut. Contohnya dengan memberikan harga yang murah, dengan memberikan informasi bahwa si dagingnya itu tadi fresh dan kualitasnya tinggi, seperti itu contohnya. Itu tadi merupakan sebagai sarana promosi. Jadi di situ nanti penjual terus berlomba-lomba seakan-akan barangnya itu paling baik. Jadi terus berlomba-lomba sehingga si konsumen tertarik terhadap barang yang dijual oleh si penjual tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar yang pertama yaitu ada pasar barang atau output. Nah, jadi pasar barang itu merupakan suatu pasar yang menjual belikan barang atau jasa dari hasil proses produksinya. Nah, dari pasar barang ini memiliki dua struktur. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak sekali dan jumlah barang yang dijual belikan itu bersifat homogen atau sejenis. Contohnya itu seperti beras, gandum, kentang, batu bara, dan barang-barang sejenis lainnya. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini itu juga memiliki ciri-ciri pokok. Nah, ciri-ciri pokok itu sendiri yang pertama jumlah penjual dan pembeli dalam pasar persaingan sempurna itu banyak. Nah, maksudnya seperti ini. Di dalam pasar itu kan contohnya itu di dalam pasar. Nah, di situ kan terdapat banyak penjual dan banyak sekali pembeli. Contohnya itu seperti itu, seperti kegiatan jual beli yang berada di pasar yang melibatkan banyak penjual dan banyak pembeli. Terus yang kedua ada
bersifat homogen. Nah, maksudnya itu barang yang dijual belikan itu bersifat sejenis atau sama. Contohnya seperti tadi, yaitu beras, gandum, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tidak ada campur tangan pemerintah dalam pembentukan harganya. Terus selanjutnya di sini penjual berperan penting dalam menentukan harganya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu konsumen itu memiliki kewenangan untuk tawar-menawar. Nah, kenapa? Jadi pembeli itu kan dikatakan sebagai raja. Jadi di situ pembeli itu berhak untuk tawar-menawar atau menentukan permintaan akan harganya dari suatu barang tersebut. Nah, dari kegiatan tawar-menawar itu nanti si penjual akan menentukan harga, dan harga itu pun harus disepakati oleh penjual dan pembelinya sehingga tidak terjadi kesenjangan dari kedua belah pihak. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor produksi itu bergerak bebas. Maksudnya dalam proses kegiatan jual beli di dalam pasar itu persaingannya itu bergerak sangat bebas dari penjual satu ke penjual yang lainnya. Di situ persaingannya sangat fair atau tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya setelah kita tadi yang pertama mempelajari tentang pasar barang atau output, yang kedua yaitu pasar sumber daya atau input. Nah, jadi pasar sumber daya atau input itu merupakan pasar yang menjual belikan dan faktor produksinya dari hasil produksi sang produsen. Nah, maksudnya di sini si produsen itu perlu memperhatikan dari mana sumber atau bahan produksi yang akan digunakan dan bagaimana dikala barang itu jadi untuk dipasarkan ke masyarakat. Jadi si produsen itu perlu memikirkan betul-betul bagaimana caranya agar proses produksinya itu nanti berjalan sangat lancar. Nah, itu tadi materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, setelah ini Bapak ingin membentuk kelompok anak-anak. Nah, di sini Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Di sini kan ada 20 siswa. Nah, di sini silakan anak-anak membentuk 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Nah, silakan bentuk kelompok dulu. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah, anak? Sudah, Pak. Nah, untuk soalnya ini mudah sekali. Silakan ditulis, perhatikan. Nah, untuk soalnya itu di sini Bapak ingin anak-anak itu memberikan analisis tentang pasar. Nah, di pasar yang berada di sekitar rumah anak-anak itu apakah sudah berjalan sangat efisien atau belum? Jika sudah itu kenapa? Dan jika belum itu kenapa? Bagaimana? Paham, anak? Paham, Pak. Paham? Paham. Nah, di sini Bapak memberikan waktu 4 menit untuk anak-anak menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Silakan. Iya, Pak. Nah, sambil menunggu anak-anak mencari jawabannya, di sini Bapak akan memberikan sedikit cerita yang tentunya akan menyinggung tentang
materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mengingat materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pasar, di sini mengingatkan Bapak ketika Bapak dulu masih kecil. Nah, di mana di situ Bapak masih kelas 6 SD. Nah, di situ Bapak sering disuruh orang tua Bapak untuk pergi ke pasar. Dikala itu Bapak itu belum mengerti akan yang namanya transaksi jual beli dalam pasar. Nah, di situ kalau orang yang sudah mengerti kan, kalau pada waktu jual beli di pasar kan pasti saat membeli barang kan akan terjadi penawaran, tawar menawar antara penjual dan pembeli. Di situ Bapak dulu tidak. Jadi Bapak dulu itu hanya ngikut apa kata si penjual, hanya ngikut. Jadi si penjual itu mengatakan harga sekian dan Bapak itu pun akan membayarnya segitu. Padahal kalau orang mengerti dalam pasar itu akan terjadi, ya bukan debat sih, tawar menawar harga, sehingga akan mengurangi sedikit harganya yang tidak membuarkan si penjual dan tidak merugikan si pembeli itu. Nah, di sini Bapak sedikit belajar lagi. Oh, jadi dalam pasar itu tidak hanya kita harus membeli barang dan kita harus nurut apa yang dikatakan si penjual. Kita harus juga belajar tawar menawar harga. Nah, di situ. Jadi antara kita dan si penjual itu sama-sama tidak rugi, sama-sama mendapatkan keuntungan. Si penjual mendapatkan keuntungan dan si pembelinya itu juga akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Terus di kala waktu di pasar, kalau bisa itu juga tidak perlu memakai perhiasan yang berlebihan. Itu Bapak suka melihat kalau ibu-ibu pergi ke pasar itu selalu memakai perhiasan yang banyak. Itu kalau menurut Bapak itu tidak perlu. Itu karena akan menimbulkan jambret ataupun itu jambret, kekerasan itu bisa terjadi. Nah, untuk meminimasi kejadian seperti itu, kita perlu ya dandan sewajarnya saja lah. Kita mau ke pasar kok. Toh kalau kita dandan make up udah cantik seperti ini ke pasar, siapa yang mau ditontonkan itu pada siapa? Kan lucu loh. Nah, ya. jadi hal-hal seperti itu tidak usah diikuti. Tetap jadi pribadi diri kita sendiri. Jadi itu tadi sedikit cerita dari Bapak. Bagaimana dari setelah mendengarkan cerita dari Bapak tadi, apakah sudah dapat menjawab pertanyaan dari Bapak tadi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, coba silakan. Nak Wikal ini kayaknya yang mau jawab. Iya, Pak. Silakan jawab, Nak Wikal. Kalau menurut saya itu di pasar lebih efisien. Kalau menurut saya efisien itu di mana penjual dan pembeli sama-sama dari penjual mendapat keuntungan. Kalau ditawar dari harga sekian ke sekian, dari pembeli itu masih mendapat keuntungan. Dan terlebih lagi tidak ada apa itu namanya, sedikit kesenjangan antara penjual. Kalaupun itu masih kan ada, Pak. Kalau pembelinya itu bisa dibilang tonggo dewe. Nah, itu kalau harganya itu bisa miring gitu. Ya, itu tidak mempengaruhi dari keuntungan. Kalaupun ada kerugian mungkin sedikit, tetapi tidak mempermasalahkan pada labanya dari penjual. Menurut saya itu, Pak. Oke, jawaban dari Nak Wikal itu bagus sekali.
Tapi itu tadi sedikit menjelimet, tapi itu bagus sekali. Beri tangan buat Nawikal. Nah, di sini Bapak akan sedikit menambahkan atau menjelaskan lagi maksud dari Nawikal itu seperti apa. Nah, jadi dalam proses tadi itu di dalam pasar itu sudah efisien. Nah, maksudnya jadi itu tingkat transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli itu sudah sangat efektif sekali. Karena kenapa? Dari kedua belah pihak itu sudah menyepakati harganya dan tidak merugikan kedua pihak tersebut. Jadi dari pihak penjual itu tidak rugi dan dari pihak pembeli tidak rugi. Sebenarnya itu fair-fair aja dan sama-sama untung, tergantung dari kesepakatan yang dari kedua belah itu lakukan. Jadi seperti itu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu tadi, nah itu tadi adalah materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mengulas lagi materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kan kita mempelajari tentang apa itu pasar. Nah, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana mereka itu saling melakukan transaksi jual beli barang. Seperti itu. Terus yang kedua tadi kita mempelajari tentang fungsi pasar. Fungsi pasar itu sendiri tadi ada 3. Coba sebutkan apa yang pertama tadi. Sarana distribusi. Yang kedua Menetapkan nilai. Yang ketiga Sarana promosi. Nah, bagus sekali. Sarana distribusi itu merupakan bagaimana si penjual itu menyalurkan barangnya terhadap si konsumen atau pembeli. Terus yang kedua itu menetapkan harga, di mana si penjual dan pembeli itu menyepakati dan menemukan titik tengah dalam pembentukan harganya. Terus yang terakhir yaitu sebagai sarana promosi, di mana penjual di sini saling berlomba-lomba untuk mempromosikan barangnya. Dan yang terakhir tadi ada jenis pasar. Jenis pasar sendiri ada 2. Yang pertama tadi ada pasar barang dan yang kedua ada pasar sumber daya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sedikit masukan lagi untuk Bapak memasuki fase new normal di wilayah kita ini. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan malah mengabaikan. Mentang-mentang sudah kita memasuki fase new normal, kita malah lalai akan kesehatan. Nah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Itu sedikit masukan dari Bapak. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita yang akan datang. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.